Trader gold pasti relate, harga kelihatannya udah tembus trendline, lo panik, cut loss, bahkan ada yang langsung switch posisi. Beberapa menit kemudian, harga balik lagi ke arah tren awal. Kalau lo pernah ngalamin ini, selamat, lo baru aja kena jebakan market yang namanya fake breakout. Di video ini gue bakal kasih tahu satu teknik simple banget, tapi efeknya gila, bikin trendline lo jauh lebih valid dan anti gampang ketipu fake breakout, dan pastinya dari belajar teknik simple ini, bisa bikin lo profitable. Kenapa trader gold sering kena fake breakout trendline? Karena mayoritas trader pakai mindset yang terlalu textbook. Di teori, kita diajarin trendline break sama dengan tren berubah. Harga kelihatannya udah break trendline, candle nutup di luar garis, secara teori harusnya tren berubah. Akhirnya lu buru-buru cut loss atau malah langsung switch posisi. Tapi beberapa menit kemudian, harga balik lagi ke arah tren awal. Dan lo cuma bisa bengong lihat chart. Masalah utamanya adalah cara kita validasi breakout yang masih salah. Mayoritas trader nganggapnya asal candle nutup di luar trendline itu breakout valid. Padahal di market forex dan gold itu belum tentu breakout. Masalahnya, fake breakout itu bukan kejadian langka. Ini jebakan yang sering banget kejadian di gold dan forex. Skenario klasiknya selalu sama, break trendline, lu cut loss. Harga lanjut dikit, lu switch posisi, lalu harga balik kena stop loss lagi. Satu momen bisa kena double loss. Kalau kejadian terus, pasti banyak dari lo atau trader lain yang mikirnya jadi trendline gak works dan selalu berubah-ubah strateginya. Padahal yang salah bukan trendline-nya, tapi cara kita validasi breakout. Padahal solusinya ternyata simple banget. Lo nggak perlu ganti strategi, nggak perlu nambah indikator, lo cuma perlu upgrade cara gambar trendline. Mayoritas trader cuma pakai satu garis trendline, makanya breakout dikit langsung panik. Kali ini kita spill teknik double trendline teknik. Teknik ini bikin kita berhenti lihat trendline sebagai satu garis tipis dan mulai ngelihat trendline sebagai zona pergerakan harga. Dengan cara ini, trendline lo jadi jauh lebih valid dan nggak gampang kejebak fake breakout. Langkah pertama, buat trendline utama. Cara mulainya persis kayak bikin trendline biasa. Kalau lagi uptrend seperti di chart XAUSD ini, hubungkan titik-titik lembahnya atau higher lows. Kalau downtrend nanti hubungkan puncak-puncaknya atau lower highs. Nggak perlu maksain semua ekor candle harus terhubung. Seringkali market itu berantakan. Tarik aja garis terbaik atau line of best fit yang paling natural dan bisa ngelewatin atau nyentuh titik paling banyak. Garis kuning di chart ini adalah contoh trendline utama kita. Langkah kedua, buat trendline penguat. Identifikasi fake out. Setelah garis utama ditarik, coba perhatiin ke belakang nih. Ada nggak ujung candle atau titik yang sempat bocor atau keluar dari garis kuning tadi, tapi harganya mantul naik lagi? Itu namanya fake out. Bukannya ngegambar garis baru dari nol, cukup duplikat trendline utama tadi, biar sudut kemiringannya sama persis, lalu geser dan letakkan di ujung ekor fake out yang paling bawah. Itu garisnya warna merah. Garis merah ini sekarang berfungsi sebagai trendline penguat. Di sini kita bisa lihat harga bergerak dalam uptrend. Terlihat dari high yang makin tinggi dan low yang makin tinggi juga. Trend and bullish bisa ditarik ngehubungin low-nya. Di sini kita lihat ada fake out. Jadi kita duplikat trendline utama tadi sebagai trendline penguat dan kita letakkan di ujung ekor paling bawah. Di sini kita bisa lihat harga terkoreksi ke area trendline. Selama harga nggak tembus ke bawah trendline penguatnya, masih ada peluang rebound. Di sini kita lihat harga bergerak dalam downtrend. Terlihat dari high yang makin rendah dan low yang makin rendah juga. Trendline bearish bisa ditarik ngehubungin high-nya. Di sini kita lihat ada fake out. Jadi kita duplikat trendline utama tadi sebagai trendline penguat dan kita letakkan di ujung ekor paling atas. Di sini kita lihat harga terkoreksi ke area trendline. Selama harga nggak tembus ke atas trendline penguat, masih ada peluang rebound. Kelebihan dari teknik ini, yang pertama trendline jauh lebih valid. Lo nggak lagi bereaksi ke breakout kecil yang belum tentu real. Yang kedua, stop loss-nya lebih aman. SL bisa ditaruh di luar zona, nggak gampang kesapu, weak atau fake out. Yang ketiga, entry lebih tenang dan sabar, nggak gampang FOMO atau panic switch posisi. Yang keempat, cocok buat gold dan forex. Karena dua market ini terkenal sering bikin fake breakout dan volatilitasnya tinggi. Tapi ada kekurangannya. Walaupun simple, teknik ini tetap punya kekurangan. Entry-nya bisa sedikit lebih telat, karena kita nunggu konfirmasi zona.
bukan garis pertama. Jadi kadang harga udah jalan sedikit duluan. Yang kedua, butuh kesabaran dan disiplin. Nggak cocok buat yang suka entry cepat atau gampang FOMO, karena kita dipaksa nunggu konfirmasi. Tapi dibanding kena fake out berkali-kali, delay sedikit jauh lebih worth it. Jadi mulai sekarang, stop lihat trendline sebagai satu garis tipis yang gampang ditembus. Ubah mindset lu, trendline itu zona, bukan garis. Karena di market sebenarnya yang sering dijebak itu bukan trennya, tapi cara kita ngelihat trennya. Coba praktekin teknik ini di gold atau forex time frame M15 atau H1. Dan lo bakal mulai sadar satu hal. Oh, ternyata bukan market yang susah, tapi cara gue baca market yang masih kurang tepat. Kalau menurut lo strategi ini cocok buat gaya trading lo, coba praktekin dulu di akun demo yang ada di aplikasi QuickPro. Linknya ada di deskripsi. Dan kalau lo pengen lebih banyak strategi trading emas yang simple tapi akurat, jangan lupa subscribe dan aktifin notifikasi. Dan share juga ke teman-teman lo. Salam profit!